Oke, kita akan bahas tentang substitusi aljabar dalam menyelesaikan soal peta samaan. Nah, substitusi aljabar dalam menyelesaikan soal peta samaan itu kadang-kadang perlu dilakukan ya. Ada beberapa materi ya yang saya ketahui tentang substitusi aljabar dalam menyelesaikan peta samaan. Yang pertama, mengubah permasalahan menjadi satu variabel. Yang kedua, ada namanya memisalkan tujuan, fungsi tujuan. Kalau di sini fungsi tujuannya adalah untuk memaksimumkan dan meminimumkan x tambah y per akar x y gitu. Yang ini saya misalkan sama dengan k maksudnya. Nah, yang ketiga ya, ada yang namanya normalisasi, yang keempat homogenisasi, yang kelima substitusi Rafi ya. Jadi saya akan coba bahas yang pertama di video ini, mengubah permasalahan menjadi satu variabel. Nah, ini kalau saya kalikan ya, 5 per X tambah 3 per Y. Nah, ini dapat 1 ya tambah 3 per 5 kali X per Y tambah 5 per 3 kali X, Y per X ya. 5 per 3 Y per X tambah 1 sama dengan 139. Nah, jadi saya punya bentuk yang setara dengan ini ya, 3 per 5 kali X per Y tambah 5 per 3 kali Y per X sama dengan 137. Nah, bentuk fungsi tujuan ini ya, X tambah Y per akar XY itu karena X dan Y nya positif, setara aja dengan apa? Akar X per akar Y tambah akar Y per akar X gitu. Nah, di sini perlu kita bisa melakukan substitusi sehingga ini menjadi satu variabel ya. Misalkan ya, P sama dengan akar X per akar Y seperti itu. Nah, persamaan satu ya. Dan ini yang kedua ya, 1 dan 2 menjadi apa? Nah, apa yang akan berubah di sini? Ini jadinya 3 per 5 P kuadrat tambah 5 per 3 P kuadrat sama dengan 137. Ini setara dengan apa? Setara dengan samakan penyebut, dapat 9 P kuadrat ya. 9 P pangkat 4 tambah 25 sama dengan 2055 P kuadrat seperti itu. Atau saya bisa tulis yang setara, 9 P pangkat 4 kurang 2025 P kuadrat tambah 25 sama dengan 0 gitu ya. Jadi 1 dan 2 nya berubah menjadi satu variabel. Variabelnya adalah P gitu. Sedangkan yang ini berubah menjadi apa? P plus seper P gitu. Nah, jadi ini adalah yang mau kita maksimum atau minimumkan ya. Berapa ya maksimum dan minimum. Nah, itu yang berubah menjadi pertanyaannya. Apakah ini punya nilai maksimum dan minimum? Tentu ya, karena 9P pangkat 4 kurang 2025 P kuadrat tambah 25 sama dengan 0 itu maksimum itu memiliki 4 buah akar yang positif ya. Kita bisa jamin bahwa di sini nanti ada minimal ya 2 buah akar yang nilainya positif. Untuk menjamin itu kalian bisa pakai rumus ABC untuk mencari akar-akar ini seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari maksimum dan minimum ini? Kalau kita mencari akar-akar ini tentu sulit ya, karena ini tidak bisa difaktorkan. Nah, tapi karena kita ada jaminan bahwa nilai maksimum dan minimumnya ada ya, karena di sini maksimum ada, minimal ada 2 buah yang akarnya positif. Nah, jadi kita bisa misalkan ya, misalkan M sama dengan P1 tambah seper P1, artinya si maksimum terjadi pada saat P1 dan M sama dengan
P2 tambah 1 per P2. Nah, kalau saya kurangkan ya, M kurang M sama dengan P1 kurang P2 tambah 1 per P1 kurang 1 per P2. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau cari P1 kurang P2. Bagaimana caranya? Oke, jadi saya anggap ini persamaan kuadrat ya, 9P kuadrat. Nah, ini kurang 2025 P kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Nah, tentu saya punya akar, karena ini saya anggap misalnya di sini X ya, di sini juga X. Jadi saya punya akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat sama dengan 2025 per 9. Dan selanjutnya, nah ini salah ya. Bukan 2025 tapi 2055 ya. 55. Oke. Kemudian saya punya P1 kuadrat kali P2 kuadrat sama dengan 25 per 9. Jadi P1 kali P2 sama dengan 5 per 3. Nah, jadi saya punya P1 kuadrat tambah P2 kuadrat kurang ya, 2P1 P2 sama dengan 2055 per 9 kurang 5 per 2 kali ya, 2 kali berarti 10 per 3. Ini sama dengan 2025 per 9. Dan 2025 itu merupakan bilangan kuadrat ya, berarti di sini P1 kurang P2 kuadrat sama dengan 2025 per 9. Jadi saya punya P1 kurang P2 sama dengan ya bisa positif 45 per 3, bisa negatif 45 per 3. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa kalau kita asumsikan dia negatif 45 per 3, dia bukan menjadi positif ya, M kurang M-nya jadi negatif. Nah, jadi kita ambil aja P1 kurang P2 sama dengan 45 per 3 seperti itu. Nah, oke. Kemudian untuk mencari 1 per P1 kurang 1 per P2, nah itu sama aja dengan P2 kurang P1 per P1 kali P2. 45 per 3 adalah 15 ya. Nah ini harusnya 15 dibagi 5 per 3. 15 dibagi 5 per 3 adalah min 15 ya. Karena P1 kurang P2 15, di sini min 15. P1 kali P2 5 per 3. Sama dengan di sini ya, bagi 5 di sini 3 berarti min 9. Oke, jadi saya punya 1 per P1 kurang 1 per P2 sama dengan min 9. Nah, bagaimana kalau saya ambil di sini negatif ya? Kalau saya ambil negatif di sini berarti nanti min 15 di sini positif 9. Ketika dua hal ini yang saya tambahkan ya, dapatnya negatif 6. Jadi tidak mungkin ya. Nah, jadi di sini langsung saja. Berarti ya, berarti ini berapa? P1 kurang P2 adalah 15 tambah min 9 sama dengan 6. Nah, jadi nilai maksimum dari bentuk ini adalah min 9. Dan di sini kita menggunakan mencari nilai maksimum atau minimum dengan menggunakan satu variabel seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2, OSP tahun 2018. Misalkan ABC anggota real positif dengan 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 3. Buktikan bahwa A tambah B tambah C tambah 4 per 1 tambah ABC pangkat 2 per 3 itu besar sama 5. Nah, di sini saya punya ya, 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C itu sama dengan 3.
dengan GM AM ya, bukan GM AM tapi GM HM. Akar pangkat 3 ABC itu besar sama dari 3 per ya, seper A tambah seper B tambah seper C, itu GM AM. Nah, yang mana ini setara dengan ya, setara dengan mungkin ini mengakibatkan ya ABC pangkat 3 besar sama dari, karena seper A tambah seper B tambah seper C sama dengan 1, ini besar sama dari 1, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan ini ya, kalau ini kita ANGM kan, dengan ANGM ya, saya punya A tambah B tambah C per 3 itu besar sama dari akar pangkat 3 ya, A, B, C, seperti itu. Nah, jadi bentuk yang di soal 3 kali akar ABC pangkat 3 tambah 4 per 1 tambah ABC pangkat 2 per 3. Dan di sini saya memisalkan bentuk ini menjadi T gitu ya. Jadi sama aja dengan mencari nilai minimum dari 3T plus 4 per 1 plus T kuadrat. Nah, di sini kalian dengan syarat ya, dengan syarat T-nya besar sama 1. Karena di sini tadi T besar sama 1. Nah, di sini kalian bisa menggunakan pakai kalkulus ya. Kalau di soal diizinkan memakai kalkulus. Kadang di soal itu tidak mengizinkan kalian pakai kalkulus. Nah, bagaimana kalau seandainya di soal tidak mengizinkan pakai kalkulus, pakai aljabar aja? Nah, ini kita coba lihat ya. Samakan penyebutnya dulu gitu. Jadinya nanti 3T plus ya, 3T pangkat 3 tambah 4 per 1 plus T kuadrat. Nah, di sini kalian harus berpikir gimana supaya bentuk ini jadi besar sama 5 ya, besar sama 5. Oke, saya mau ini jadinya besar atau sama dari 5 gitu. Nah, perhatikan ini, kalau saya AMGM kan di yang dua ini kan muncul T kuadratnya, berarti di sini besar sama dari, kalau saya AMGM kan ini hasilnya adalah 6T kuadrat ya. Perhatikan bahwa 3T per 3T pangkat 4 itu, 3T tambah 3T pangkat 3 besar sama dari 2 kali 3T kuadrat. Atau di sini 6T kuadrat ya. 6T kuadrat tambah 4 bagi 1 plus T kuadrat. Memunculkan 5 dari sini bagaimana? Ya, saya punya bahwa T kuadrat itu besar sama 1. Berarti ini bisa saya ubah ya, sama dengan 5T kuadrat ya. 5T kuadrat tambah T kuadrat tambah 4 per 1 tambah T kuadrat. T kuadrat ini besar sama 1, berarti ini jadinya besar sama dari 5T kuadrat tambah 5 bagi T kuadrat plus 1 sama dengan 5. Nah, jadi bentuk ini minimalnya adalah 5 seperti itu ya. Nah, ini tadi dapatnya dari ANGM ya. Tapi kalau tidak ada larangan pakai kalkulus dan kalian nyaman pakai kalkulus ya, ini bisa kalian turunkan ya. Buktikan bahwa turunan ini ya, turunan ini monoton naik seperti itu, otomatis nilai minimumnya terjadi pada saat T sama dengan 1. Bagaimana cara menunjukkan dia monoton naik? Dari T sama dengan 1 sampai T hingga kita turunkan ini, tunjukkan bahwa turunannya besar dari 0 untuk T yang besar atau sama dari 1, seperti itu. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan pendekatan kalkulus. Oke, sekian video tentang metode yang pertama, yaitu mengubah permasalahan menjadi satu variabel. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.